Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Ahmad Isbullah pada belajar bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah anak-anak. Bapak senang melihat kalian masih bahagia ya. Nah, untuk kali ini untuk mengawali kegiatan pembelajaran, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Salah satu dari kalian, Bapak persilahkan untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Tri, semoga menjadi amal yang baik bagi kita semua. Dengan kegiatan berdoa, semoga kegiatan pelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak, Bapak akan sampaikan link presensi dan nanti kalian isikan data kalian pada link presensi berikut ya anak-anak. Anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Coba Bapak tanya terlebih dahulu, ada yang masih ingat tidak tentang pembelajaran pada pertemuan kemarin? Ya, silakan coba dideskripsikan apa pembelajaran kemarin. Bagus sekali anak-anak, ternyata kalian masih ingat semua ya berkaitan dengan pembelajaran kemarin. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang struktur dan ciri bahasa serta menyajikan teks deskripsi. KD yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.2 tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah atau suasana pentas seni daerah yang didengar atau dibaca. Untuk indikatornya yang pertama 3.21 yaitu menentukan struktur teks deskripsi tentang objek tempat wisata yang dibaca. Terus yang kedua menentukan kebahasaan teks deskripsi tentang objek tempat wisata yang dibaca. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat pertama, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi yang dibaca. Yang kedua, menelaah atau menganalisis struktur dari kebahasaan dari teks deskripsi yang dibaca. Yang ketiga, membuat kerangka teks deskripsi dari struktur yang ditemukan. Yang keempat, menulis teks deskripsi dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, dan aspek kebahasaan. Yang kelima, menyunting teks deskripsi dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, dan aspek kebahasaan. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan sebuah video. Nanti kalian cermati kira-kira apa isi dari video tersebut dan apa kaitannya dengan yang akan kita pelajari pada hari ini.
Di atas sudah Bapak sampaikan video tentang keindahan sawah ya. Tentunya kita sering sekali melihat sawah di area perdesaan kita. Coba kalian cermati video tersebut, terus kaitkan dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Kan kalian untuk bertanya berkaitan dengan video tersebut. Kira-kira apa yang kalian jumpai dari video tersebut? Silakan. Ya anak-anak, betul sekali video tersebut memang ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu teks deskripsi. Karena pada dasarnya teks deskripsi itu hampir mirip dengan video karena menggambarkan suatu objek secara real atau secara nyata, sehingga seolah-olah pembaca dapat merasakan atau dapat seolah-olah melihat gambaran yang kita deskripsikan. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang kompetensi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ada dua ya, ada dua aspek yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya nanti kalian diharapkan dapat menelaah kebahasaan dan struktur pada teks deskripsi. Sedangkan untuk keterampilannya kalian nanti diharapkan dapat menulis teks deskripsi dengan baik sesuai dengan unsur kebahasaan dan strukturnya. Anak-anak, tadi kita sudah melihat video. Nah sekarang coba kalian baca teks deskripsi pada link berikut. Kemudian kalian cermati strukturnya dan ciri kebahasaannya. Kalian baca dengan teliti anak-anak. Apa yang kalian temukan dari teks deskripsi tersebut anak-anak? Coba Bapak berikan gambaran tentang hasil kalian membaca.
Atau kalau tidak, kalian boleh bertanya tentang hal yang belum diketahui dari teks tersebut. Seratus buat Mbak Sulfi dan Mbak Yani ya. Memang benar itu menggambarkan tentang video yang kita simak tadi. Lah kaitannya dengan struktur dan ciri bahasanya, ada yang tahu tidak anak-anak tentang struktur tes deskripsi dan ciri kebahasaannya dalam tes deskripsi itu apa saja? Ya, hampir benar, tapi bukan itu ya anak-anak. Kalau pembuka, isi, dan penutup nanti jadinya seperti pidato. Struktur tes deskripsi itu ada 3 anak-anak, bagian identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Untuk bagian identifikasi itu bercerita tentang objek yang akan dideskripsikan itu apa, berkaitan dengan lokasi, sejarahnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Terus untuk bagian deskripsi bagian itu berisi dengan perincian bagian objek yang akan diperinci itu apa saja, itu diperinci, digambarkan per bagian itu ya. Terus bagian kesimpulan itu adalah suatu yang paling penting dalam sebuah teks atau inti dari suatu pelajaran yang ingin diberikan lewat penjabaran fakta dalam suatu teks. Jadi nanti kalian membuat kesimpulan. Nah, jadi isinya itu sebuah kesimpulan dalam teks deskripsi itu apa. Bisa dipahami anak-anak? Ya betul sekali Mbak Opah. Untuk struktur deskripsi itu ada 3, bagian identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Yuk anak-anak, coba ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Tri enggak tentang isi dari deskripsi bagian? Bagaimana anak-anak? Belum ada yang bisa? Ya kalau belum, Bapak akan coba menjawab pertanyaan dari Mbak Tri ya, berkaitan dengan deskripsi bagian. Jadi deskripsi bagian itu menggambarkan tentang seluk-beluk objek itu secara rinci, konkret, dan menyeluruh, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, meraba, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Pada intinya, nanti kalian mengidentifikasi objek yang akan kalian deskripsikan, terus kalian gambarkan objek-objek tersebut secara rinci dan secara detail. Lengkap gitu ya anak-anak. Iya Pak, sudah paham. Ya, kalau sudah, selanjutnya kalian berdiskusi secara kelompok. Nanti akan Bapak bagi kalian ke dalam beberapa kelompok, terus kalian diskusikan materi yang Bapak sampaikan, atau kalian dapat unduh LKPD pada Google Drive yang Bapak bagi nanti. Silakan kalian bergabung sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak tentukan ya, kelompok 1 dan kelompok 2.
Atas juga sudah Bapak sampaikan berkaitan dengan lembar kerja peserta didik ya. Nanti kalian kerjakan perintah-perintah yang ada pada soal tersebut. Gimana anak-anak? Ada kesulitan? Nah, kalau ada kesulitan silakan disampaikan saja biar teman yang lain bisa membantu. Karena ini forum diskusi, jadi kalian bekerja kelompok, saling membantu. Ya, sudah selesai anak-anak waktunya. Nah, sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1 dulu, untuk kelompok yang lain bisa menyimak dan nanti memberikan tanggapan atau komentar dengan berkaitan dengan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 saya persilahkan untuk menyampaikan hasilnya. Contoh
Contoh teks deskripsi berdasarkan identifikasi atau pernyataan umum. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Contoh teks deskripsi berdasarkan deskripsi bagian. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona, terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Penggalan teks deskripsi. Keindahan hutan di Indonesia memang tidak perlu diragukan lagi karena terdapat pohon hijau yang membuat mata seakan terhipnotis. Ya, luar biasa hasil presentasi dari kelompok 1. Sudah bagus sekali ya untuk hasil pembahasannya. Nah, coba sekarang dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau tidak? Silakan. Ya, terima kasih masukannya dari kelompok 2 ya. Untuk kelompok 1 silakan dicermati dan diperhatikan saran dari masukan dari kelompok 2 untuk dijadikan perbaikan. Ya, anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya kita kan tadi sudah membahas tentang struktur dan ciri bahasa dan juga sudah membuat kerangka tentang tes deskripsi. Nah, sekarang silakan kembangkan tes deskripsi itu menjadi sebuah teks yang utuh berdasarkan masukan dan saran dari teman-teman kalian. Nanti setelah ditulis sudah selesai, kalian kirimkan ke grup ini ya anak-anak. Bapak ingin lihat hasil dari tulisan kalian. Silakan anak-anak hasil dari revisi atau perbaikan kalian berkaitan dengan menulis teks deskripsi. Silakan kalian share di grup biar yang lain juga tahu hasil dari menulis kalian. Bagus sekali anak-anak, pekerjaan kalian sudah Bapak lihat semua, semuanya juga sudah sesuai dengan kaidah penulisannya. Namun ada beberapa yang masih kurang pas dalam penggunaan tanda baca atau ejaan dalam penulisan teks deskripsinya. Nanti kita bisa latihan lagi untuk memperbaiki penulisan teks deskripsi. Coba anak-anak, sekarang kita simpulkan pembelajaran pada hari ini apa saja. Coba kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari dari awal tadi.
Ya, betul 100 buat kalian ya. Ah, Pembelajaran pada hari ini yang kita pelajari yaitu yang pertama tentang struktur teks deskripsi, yang kedua tentang ciri bahasa dalam teks deskripsi, yang ketiga tentang cara atau langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi, dan yang keempat tentang menyunting teks deskripsi. Untuk bagian strukturnya dalam teks deskripsi itu ada berapa anak-anak? Ada 3. Yang pertama bagian identifikasi, deskripsi bagian dan simpulan. Untuk bagian ciri bahasanya itu ada kata umum, kata khusus, kalimat perincian dan lain sebagainya ya. Dalam menulis deskripsi itu harus diperhatikan, dalam penyampaiannya itu harus disampaikan secara rinci supaya pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar dan merasakan apa yang kita gambarkan pada teks deskripsi tersebut. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Ya, betul 100 buat kalian ya. Ah, Pembelajaran pada hari ini yang kita pelajari yaitu yang pertama tentang struktur teks deskripsi, yang kedua tentang ciri bahasa dalam teks deskripsi, yang ketiga tentang cara atau langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi, dan yang keempat tentang menyunting teks deskripsi. Untuk bagian strukturnya dalam teks deskripsi itu ada berapa anak-anak? Ada 3. Yang pertama bagian identifikasi, deskripsi bagian dan simpulan. Untuk bagian ciri bahasanya itu ada kata umum, kata khusus, kalimat perincian dan lain sebagainya ya. Dalam menulis deskripsi itu harus diperhatikan, dalam penyampaiannya itu harus disampaikan secara rinci supaya pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar dan merasakan apa yang kita gambarkan pada teks deskripsi tersebut. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Kalau ada yang sekiranya belum dipahami pada pembelajaran kali ini, silakan ditanyakan terlebih dahulu anak-anak. Perbedaan kata umum dan kata khusus. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Tri. Bapak akan mencoba menjawab ya pertanyaan dari Mbak Tri berkaitan dengan kata umum dan kata khusus. Yang dimaksud dengan kata umum itu seperti yang Bapak jelaskan tadi, itu yang sifatnya luas, jangkauannya itu umum. Ibaratkan tadi melihat. Nah, dari kata melihat itu kan banyak sekali perumpamaannya atau kata yang lebih spesifik lagi, dapat menonton, menyaksikan, memandang atau mengamati. Itu kan juga termasuk dalam kegiatan melihat. Lah, maka dari itu kata umumnya melihat itu dikategorikan menjadi kata umum. Sedangkan menonton, menyaksikan, memandang itu dikategorikan menjadi kata khusus karena sifatnya lebih spesifik lagi. Begitu ya Mbak Tri?
Ya anak-anak, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan pelajaran kali ini. Tentunya dalam melaksanakan kegiatan pelajaran daring kali ini banyak kekurangan dan banyak sekali faktor penghambat yang telah kita jumpai pada pelajaran kali ini. Akan tetapi kita harus selalu semangat dalam belajar ya anak-anak. Walaupun di tengah era pandemi seperti ini, kalian harus giat belajar. Jangan lupa juga selalu jaga kesehatan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, untuk menambah pengetahuan kalian berkaitan menulis teks deskripsi, silakan kalian nulis teks deskripsi dengan tema yang berbeda, boleh dengan keindahan alam atau tempat wisata yang lain. Itu ya anak-anak. Bapak akhiri dulu pertemuan pada kali ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.